Bukan hanya kita takutkan, Rasulullah SAW pun takut kalau ini terjadi pada umat beliau. Bulan Sya'ban, bulan yang doa kita juga diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan ini sekalian, saya ingin mengingatkan ada 4 masalah. Kalau 4 masalah ini berlaku pada kita, maka ibadah kita di bulan Sya'ban enggak jadi diangkat, enggak jadi dilaporkan. Doa kita menjadi enggak mustajab. Yang seharusnya kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di malam nisfu Sya'ban, menjadi tidak diijabahkan. Maka bisa saya katakan ini 4 masalah ini harus segera kita tuntaskan sebelum bertemu dengan Ramadan, sebelum berlalunya Sya'ban. Apa 4 masalah ini? Jangan sampai 4 masalah ini ada melekat pada diri kita. Yang pertama, syirik. Syirik. Apa itu syirik? Menduakan Allah dalam melakukan ibadah, atau menganggap ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ini pohon udah berapa lama? Ini pohon beringin, kayaknya sudah ada 300 tahun. Wahai pohon beringin, minta sama pohon beringin. Atau pergi ke kuburan yang dikeramatkan, wahai wali Allah, tolonglah bantu saya. Enggak boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mintanya itu kepada Allah. Bukan berarti orang pergi ke kuburan wali itu syirik. Ziarah kubur dianjurkan, menziarahi orang soleh itu dianjurkan. Yang enggak boleh kita minta ke dia. Kenapa minta sama orang mati? Minta sama sungai atau penjaga sungai, atau ya berbagai macam lah yang kita dengar itu dongeng-dongeng. Tidak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita meminta, memohon pertolongan. Sidang hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, jadi jangan sampai ada syirik. Memang kalau untuk syirik al-akbar, kalau kita melaksanakan salat 5 waktu apalagi ke masjid, insyaallah kita akan terlepas dari syirik akbar tersebut. Kenapa? 2 dalil. Yang pertama, hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Ahmad. Inna syaitan qad ayisa ay ya'budahul musallun. Sesungguhnya syaitan sudah berputus asa untuk menjadikan orang-orang yang salat itu menyembah dirinya. Itu enggak mampu lagi syaitan. Makanya orang suka bilang syirik, syirik, hati-hati. Itu orang rajin salat 5 waktu, rajin ke masjid. Rasulullah SAW sudah menyebutkan, inna syaitan qad ayisa ay ya'budahul musallun. Sesungguhnya syaitan sudah berputus asa untuk menjadikan orang-orang salat menyembah dirinya. Walakin fit tahrish bainahum. Yang enggak pernah putus asa syaitan itu adalah menimbulkan permusuhan antara sesama mereka yang melaksanakan salat. Sama-sama ke masjid, tapi yang ini maunya begini, yang itu maunya begitu. Imam mengatakan shaf, lurus, rapat. Pak, rapat lagi, udah rapat ini. Rapat sikit lagi Pak, sudah ini. Tumitnya Pak diluruskan dengan garis. Udah ini. Kebetulan orang yang tinggi besar. Kalau saya luruskan enggak cukup, nanti kening saya, dahi saya itu kenanya nanti di luar sajadah. Oh, terjadilah cekcok, marah-marah. Ini syaitan enggak pernah berputus asa untuk menimbulkan permusuhan antara sesama orang yang melaksanakan salat. Jadi itu nomor 1. InsyaAllah kita lepas dari penyakit syirik yang al-akbar. Dalil yang kedua, sabda Rasulullah SAW, idza ra'aitum man taraddada ilal masajid, kalau kalian melihat ada orang bolak-balik ke masjid, subuh di masjid, zuhur di masjid, maksudnya salat berjamaah, asar ke masjid. Idza ra'aitum man taraddada ilal masajid, kalau kalian lihat ada orang bolak-balik ke masjid, bukan karena mencari bantuan, ya, cari sedekah, bukan, tapi salat 5 waktu ke masjid, fashhadu lahu bil iman, persaksikanlah
orang itu adalah orang yang beriman. Karena ayatnya ya kan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang mampu memakmurkan masjid Allah itu hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka yang menegakkan salat, mereka yang menunaikan zakat dan tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sidang hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk syirik al-akbar insyaallah mudah-mudahan nas'alullah al-thabat 'ala al-iman. Mudah-mudahan Allah memberikan keteguhan kita dalam keimanan. Tapi ada satu lagi syirik yang kita takutkan. Bukan hanya kita takutkan, Rasulullah SAW pun takut kalau ini terjadi pada umat beliau, yaitu syirik al-khafi, syirik yang tersembunyi. Begitu tersembunyinya sehingga digambarkan seperti semut yang hitam berada di atas batu yang hitam di tengah kegelapan malam. Begitu tersembunyinya, tapi dia itu tetap syirik, syirik yang tersembunyi. Apa namanya? Riya. Melakukan ibadah bukan lillahi ta'ala, tapi supaya dilihat sama orang lain. Ini yang sangat kita takutkan. Ibadahnya bukan lillahi ta'ala, tapi untuk mencari perhatian makhluk, untuk dipuji, untuk disanjung. Ini yang kita takutkan, Bapak sekalian. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal, dan pada hari kiamat akan kami datangkan mereka dengan amalan-amalan mereka, faj'alnahu haba'an manthura, lalu kami jadikan amal-amal mereka yang hebat itu seperti debu-debu yang berterbangan, enggak ada nilainya karena bukan lillahi ta'ala. Banyak sekarang kita lihat umat, banyak kita lihat masyarakat sedikit punya jasa kepada orang lain, itu kan sukses karena saya bantu dulu. Itu kalau bukan saya itu mana ada, ya. Semua kita sebutkan. Dulu yang meluluskan dia kan saya dulu. Padahal sudah menjadi hitungan amal kebaikan itu. Para ulama mengatakan itu amalan kita itu ditulis oleh para malaikat masih dengan pensil. Perumpamaan ini, bukan berarti malaikat itu pakai pensil di rautnya, bukan. Tapi perumpamaan bahwa para malaikat mencatat amalan kita masih dengan pensil. Maksudnya apa? Ada kemungkinan mesti dihapus. Begitu kita meninggal dunia baru dipatenkan, distempel. Itu perumpamaan, Bapak sekalian. Jadi udah buat amalan, jaga. Jadi kita harus menjaga agar beramal, dan kita juga menjaga agar pahala amal yang sudah kita lakukan bertahan. Jadi ada dua hal yang harus kita jaga. Yuk mari jaga supaya kita beramal. Setelah kita beramal, yuk kita jaga amalan yang telah kita amalkan. Jadi bukan hanya satu. Mana lebih berat? Lebih berat yang kedua bahkan. Menjaga agar amalan yang telah kita lakukan tidak hilang, tidak lagi terhitung sebagai amalan. Jadi ini nomor satu harus kita bereskan, dan insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita. Karena itu nanti datang bulan Ramadan, as-siyamu li, puasa itu untukku, bukan untuk yang lain. Kalau untuk manusia masuk ke dalam kamar atau masuk dalam rumah, kunci, masuk dalam kamar, kunci lagi, tutup pintu, tutup jendela. Lalu makan, minum, semua tersedia. Tidak. As-siyamu li, puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bereskan dulu dari bulan Sya'ban. Yang kedua yang harus kita awasi sekarang ini lebih berat lagi. Permasalahan yang kedua ini lebih berat lagi. Apa itu? Musyahin, yaitu yang ada permusuhan, ada kebencian, kedengkian, kedendaman dengan sesama saudaranya. Wabil khusus yang punya hubungan rahim, yang punya hubungan darah. Biasanya kita sama orang lain mampu berbuat baik, tapi sama adik kita sendiri, abang kita sendiri, kakak kita sendiri, paman atau makcik kita, atau pokoknya yang ada hubungan
darah, terkadang itu pula yang lebih berat. Melihat orang lain lebih tinggi daripada kita enggak masalah, tapi melihat keluarga kita lebih tinggi daripada kita, itu menjadi masalah. Padahal yang paling harus kita jaga silaturrahim, baru kemudian silaturrahmi. Silaturrahim yang punya hubungan keluarga, yang punya hubungan darah. Sedangkan silaturrahmi itu dengan sahabat, dengan tetangga, teman sejawat dan seterusnya. Jadi bereskan ini Bapak sekalian, jangan menyimpan permusuhan. Memang seperti yang kita sampaikan tadi hadis Nabi, syaitan itu enggak pernah berputus asa untuk menimbulkan permusuhan sesama yang melaksanakan salat. Hadis riwayat Imam Ahmad bahwa amalan manusia setiap petang Kamis malam Jumat itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sang hamba ini ada masalah dengan saudaranya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Anziru hadzaini hatta yastaliha." Tunda dulu dua manusia ini, jangan angkat dulu, jangan laporkan dulu sehingga keduanya berdamai. Ya. Udah berdoa, punya hajat, udah buat salat tahajud, udah bersedekah, udah doa, Masya Allah, tapi kapan dikabulkan? Kok nggak datang-datang ini? Kok nggak mustajab ini? Oh, jangan-jangan ada masalah. Apa itu masalah? Ada permusuhan antara kita dengan keluarga kita. Yang ketiga, masalah yang harus kita bereskan di bulan Sya'ban terkait dengan silaturrahim. Jangan putus hubungan dengan sesama saudara. Dan yang paling berhak untuk mendapatkan silaturrahim dari kita adalah kedua orang tua kita. Dan yang keempat adalah mudminu khamrin, pecandu khamar atau pecandu narkoba. Ini harus kita bereskan. Mudah-mudahan keluarga kita terpelihara dari virus yang sangat dahsyat ini, sabu-sabu, ganja dan seterusnya. Baik, sedang hadirin hadirat Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 penyakit ini, 4 masalah ini kita selesaikan di bulan Sya'ban sebelum bertemu dengan Ramadan. Kemudian Bapak sekalian, ada satu hal lagi yang perlu kita sampaikan bagi bapak dan ibu yang punya, ya, kalau kita laki-laki punya istri, punya anak perempuan, ingatkan untuk mengqadha puasa Ramadan jika tertinggal. Kenapa? Enggak boleh ditunda-tunda ini. Qadha Ramadan jangan sampai tertunda hingga bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya. Kalau kita tunda, maka kita jatuh kepada suatu dosa yang ya seharusnya kita bertemu dengan Ramadan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bertemu dengan Ramadan berikutnya kita dalam kondisi berdosa. Kenapa? 6 tahun atau 6 hari di tahun yang lalu, di Ramadan tahun lalu belum diqadha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, adalah saya layaknya wanita biasa, ada beberapa hari di bulan Ramadan yang saya tidak berpuasa. Tidak mungkin saya qadha di hari-hari sepanjang tahun karena kedudukan saya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang istri, ikut menemani perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak menerima ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak sempat diqadha-qadha. Hingga tiba bulan Sya'ban, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa, maka aku pun ikut berpuasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini seruan kepada kita bapak-bapak, kalau istri kita lihat agak sulit berpuasa, hendaknya kita berpuasa juga. Kita berpuasa sahur, kita buka puasa, ya mau tidak mau istri pasti akan ikut. Jangan dibiarkan. Ini tanggung jawab kita ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Enggak cukup kita aja saleh, kita rajin ke masjid, rajin puasa sunat,
tapi istri kita qada Ramadannya enggak dilaksanakan. Begitu juga anak perempuan kita. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, qada Ramadan ini tetap wajib, enggak cukup dengan diuangkan. Yang namanya puasa tetap wajib dilakukan. Gugur puasa hanya pada dua golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang punya penyakit marad muzmin, penyakit yang dikatakan oleh dokter ini sulit untuk sembuh dan sulit dilakukan bagi orang yang berpuasa. Atau orang punya penyakit ini kalau dia berpuasa akan sulit sekali. Seperti orang yang punya DM yang akut, yang haus sebentar-bentar, gak bisa dia, gak tahan kalau berpuasa. Dan maradnya muzmin, berkelanjutan. DM itu kan gak mungkin sembuh total, atau kalau gak jaga maka akan muncul lagi. Maka bagi orang yang kategori yang pertama ini, gugur kewajiban puasa ke atasnya. Bila tiba bulan Ramadan, dia hanya wajib membayar fidyah. Golongan yang kedua adalah orang tua jompo, nggak sanggup lagi berpuasa, usia udah 70 tahun atau 80 tahun udah jompo. Kalau seandainya kita perintahkan qada di tahun berikutnya atau selepas Ramadan, makin lama makin tua, jadi makin nggak mampu berpuasa. Dua golongan ini aja, hanya dua golongan ini yang gugur kewajiban puasa dan nggak ada kewajiban mengqadha puasa, sehingga bila tiba bulan Ramadan langsung fidyah. Berapa kadar fidyahnya? Satu hari satu mud makanan. Satu mud itu, kalau kata mud itu artinya ya kadar telapak tangan, dua telapak tangan. Min ghairi qabdin, nggak digenggam, wala bastah, juga nggak dilepaskan begini. Jadi lebih kurang begini. Tapi telapak tangan orang Arab, bukan telapak tangan kita yang kecil-kecil. Lebih kurang kalau ditimbang itu 670 gram kalau berupa beras. Itu untuk satu hari 670 gram. Kalau zakat fitrah itu satu sa'. Satu sa' itu sebanding dengan 4 mud. 4 mud itu sebanding dengan satu sa'. Berarti 670 gram kali 4. Berarti lebih kurang 2,68 kilogram. Kita bilanglah 2,7 kilogram beras. Itu kadar zakat fitrah dengan beras. Jadi begitu tiba bulan suci Ramadan, bagi orang yang sudah tua atau punya penyakit yang seperti kita sampaikan tadi, langsung perharinya 670 gram beras. Adapun bagi mereka yang meninggalkan Ramadan, meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan karena sakit, atau karena wanita yang datang bulan, atau karena dia bermusafir, musafir yang dia berangkatnya sebelum azan subuh, sehingga dia nggak ada kewajiban melaksanakan puasa Ramadan, itu puasa itu wajib dia qadha. Ustadz, istri saya melahirkan 40 hari dia nifas. Dari kapan itu melahirkannya? Dari awal Ramadan, Ustadz. Dari awal Ramadan, berarti 1 bulan dia nggak berpuasa. Bagaimana? Wajib dia qadha. Ustadz, istri saya menyusui, puasanya hanya 5 hari, 25 hari nggak berpuasa dia. Bagaimana? Kewajibannya qadha, tetap qadha. Lalu bagaimana? Dilihat, diperhatikan. Kalau seandainya sepanjang tahun tersebut dia sudah mampu untuk berpuasa, untuk mengqadha puasa Ramadannya, maka wajib dia qadha. Tapi kalau seandainya sepanjang tahun tersebut dia nggak mampu, misalnya kita katakan begini,
tiba bulan suci Ramadan dia hamil tua 8 bulan setengah, sehingga 2 bulan setelah itu atau 1 bulan setelah Ramadan, bulan Syawal, dia melahirkan. Lalu setelah dia melahirkan, dia menyusui. Rupanya anaknya laki-laki. Ketika ASI sangat perlu ASI banyak, sepanjang tahun itu dia nggak sanggup. Bagaimana? Kewajiban qada tetap. Hanya saja kewajiban qada ini nanti beralih ke tahun berikutnya. Apakah berdosa dia? Ada kena denda tambahan? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena sepanjang tahun itu dia tidak mampu mengqada puasanya. Ya. Jadi 30 hari misalnya. Bagaimana Ustaz? Di tahun berikutnya. Ustaz, di tahun berikutnya Ramadan 30 hari pun dia enggak qada. Ya udah. Apa boleh buat? Enggak mampu dia melakukannya. Berarti ada kewajiban 60 hari. Wah, berat sekali Ustaz. Enggak berat. Karena kalau dia mau puasa Senin dan Kamis saja, nanti ketika dia sudah mampu, dalam 1 tahun kan ada 52 pekan. Kita potonglah 4, karena 4 pekan Ramadan, berarti menjadi 48 pekan. Berarti kalau kita hitung Senin dan Kamis, 48 kali 2 menjadi 96. Sekiranya dia berpuasa Senin Kamis sepanjang tahun, berarti dia bisa mengqada 96 hari Ramadan. 96 hari itu berarti berapa bulan? Berapa Ramadan? 3 Ramadan. Ada 6 hari lagi. Berarti mampu, bisa. Adapun bagi orang yang mampu mengqada dalam 1 tahun tersebut, tapi dia tidak qada, lalu bertemu dengan Ramadan berikutnya, dia dalam kondisi dosa dan dia wajib di samping qada ada kewajiban bayar fidyah per harinya. Dan setiap tahun itu bertambah 1. Kalau bertambah lagi Ramadannya, bertambah 1 lagi. Maksudnya bagaimana? Misalnya Ramadan 1442 Hijriah, ada tertinggallah 5 hari. Sepanjang 1442 Hijriah itu ada hari yang dia sanggup berpuasa, tapi dia enggak berpuasa, sehingga bertemu dengan Ramadan 1443, dia berdosa. 5 hari itu tetap wajib, dan di samping 5 hari ada tambahan denda per harinya 1 fidyah atau 1 mud. Berarti 5 hari plus 670 gram kali 5. Sekiranya di tahun 1443 dia enggak qada, sehingga bertemu dengan 1444 Hijriah, maka kewajiban yang 5 hari itu tetap 5 hari, enggak bertambah. Yang bertambah apa? Fidyahnya. Dari 5 kali 670 gram menjadi 10 kali 670 gram beras. Jadi menjadilah pertanyaan besar, Ustaz, saya ini berusia 60 tahun, baru saya tahu hukumnya. Maksudnya apa? Dulu saya kalau ketinggalan Ramadan enggak saya qada Ustaz. Kita bilanglah usia balignya 15 tahun. 60 kurang 15 berarti berapa? 45. 45 tahun dia pernah meninggalkan puasa Ramadan, enggak dia qada. Berapa banyak fidyahnya itu Ustaz? Ya. Di usia 15 tahun kayaknya ada 5 hari, di usia 16 tahun ada 10 hari. Bagaimana itu Ustaz? Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, beliau mengatakan kalau dia baru tahu hukumnya, dia hanya wajib fidyah sekali.
Yang seharusnya tadi 45 kali atau kali 44 itu tidak, hanya kali satu aja. Tapi perlu diingat, yang qada Ramadan tetap wajib. Yang qada Ramadan tetap wajib. Saya teringat di usia 15 tahun kayaknya ada 3 hari, di usia 16 tahun ada 7 hari. Dikali-kali ditambah-tambah, diperhitungkan sampai seyakin-yakinnya atau berat dugaannya. Lalu ya, yang tertinggal itu wajib diqadha. Jadi daripada kita puasa sunat, baiknya kita qadha. Setiap kali tiba puasa sunat kita niatkan qadha. Senin, Kamis niatkan qadha. 13, 14, 15 di samping sunat niatkan qadha Ramadan. Ada puasa Asyura niatkan qadha Ramadan. Ada puasa sunat 6 Syawal atau 6 hari di bulan Syawal, itu kita niatkan juga di samping sunat qadha. Ya, fidyahnya bagaimana? Fidyahnya cukup kali 1. Jadi kalau kita hitung dulu, di usia 15 tahun ada 2 hari, usia 16 tahun ada 5 hari, usia ini setelah kita hitung-hitung kayaknya ada 30 hari. 30 hari itu wajib diqadha dan fidyahnya cukup 30 kali 670 gram beras. Enggak perlu kali 44 lagi ya, karena usia sudah 60 tahun. Jadi demikian Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan qadha dan fidyah. Ya. Jadi enggak bisa ganti puasa itu dengan uang, enggak bisa. Saya enggak sanggup lagi Ustaz, saya maunya santai-santai. Saya enggak mau lagi lah untuk mengqadha Ramadan. Saya uangkan aja berapa Ustaz. Enggak bisa. Karena puasa itu ibadah badan. Kewajiban tambahan itu karena ada pelanggaran, menunda-nunda. Tapi qadha Ramadannya tetap wajib dengan puasa. Ya, mudah-mudahan kajian ini jelas dapat difahami dengan baik.